Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa ma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Bapak Imam, Bapak DKM, Bapak pengurus Musholla Al-Ma'ruf dan seluruh alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para kiai, tuan guru, ajengan, dan para guru silat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kekuatan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketika dipanggil Allahu Akbar, maka datang memenuhi panggilan itu. Kedatangan kita memenuhi panggilan itu bukan karena kekuatan kita hadirnya mulia, semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mendengarkan panggilan itu tapi tidak diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang. Jadi datangnya kita ini semata-mata karunia Allah taala. Dapat kita bangun dari tempat tidur ini adalah karunia Allah. Dapat melangkahkan kaki ke masjid, karunia Allah. Apalagi dapat duduk di dalam majelis yang begitu besar ini, Masya Allah. Tidak semua orang dipilih Allah untuk duduk dalam majelis, Pak. Ada orang selepas salam langsung kabur. Tapi bapak-bapak ini, ya Allah, para guru silat sekalian, para guru silat, guru karate, bahkan para malaikat ini hadir. Jin-jin juga hadir di tempat yang mulia ini. Para jin hanya Masya Allah. Maka hadirnya mulia kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirnya mulia, sesungguhnya kita ini bersaudara. Allah Ta'ala telah memberikan pengumuman bahwa orang-orang iman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang iman itu bersaudara. Karena itu kita harus saling mengingatkan. Wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Bagi orang tidak beriman tidak manfaat. Tapi peringatan itu bermanfaat bagi orang beriman. Bagi orang yang tidak beriman, sawa'un alaihim anzartuhum am lam tunzirhum la ya'lamun. Anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja kamu beri peringatan atau kamu tidak beri peringatan, bagi orang tidak beriman sama saja. Seperti memberi peringatan kepada tembok, bok, sholat bok, nggak sholat dia, kenapa? Nggak beriman. Allah, Masya Allah. Maka hadirnya mulia, orang-orang beriman, orang pilihan, termasuk yang dipanggil untuk melaksanakan puasa ini, diwajibkan puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu, telah ditetapkan atas kamu, telah ditulis kewajiban atas kamu berpuasa. Berpuasa seperti apa? Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa seperti orang-orang dahulu. Orang dahulu juga diwajibkan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksud puasa ini la'allakum tattaqun, agar kamu takwa. Maka hadirnya mulia, orang-orang beriman ini diwajibkan puasa. Orang tidak beriman enggak diwajibkan puasa. Jadi kalau
mau beriman artinya mau berpuasa. Kalau tidak mau berpuasa, jangan beriman. Kalau nggak beriman, risikonya paling-paling neraka. Neraka paling-paling, disundut rokok nggak tahan. Allah. Hadirin yang mulia, iman seperti apa yang dikehendaki? Allah Ta'ala perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasul. Aminu, berimanlah kepada Allah dan Rasul. Aminu perintahnya di sini, wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Sepertinya ada sesuatu yang aneh. Orang beriman disuruh beriman lagi. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Sebenarnya tidak aneh, karena imannya harus digerakkan. Seperti para petani, wahai para petani, bangunlah kamu, cangkul kebunmu, tanam bibit bibit kopimu, tanam bibit cingkemu, tanam bibit sayurmu. Itu peringatan kepada para petani. Wahai para pedagang, bukalah tokomu, gelar daganganmu, buka lapakmu. Sudah beriman, tapi disuruh bergerak. Disuruh bergerak seperti apa, hadirin mulia? Bergerak seperti sahabat. Aminu, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kamu. Beriman seperti siapa? Standar imannya seperti iman sahabat radhiyallahu anhu. Iman sahabat. Kita diperintah untuk beriman seperti sahabat, hadirin yang mulia. Ini adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu sampaikan, ashabikan nujum. Sahabat itu bagaikan bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang kamu follow, siapa saja yang kamu like, siapa saja yang kamu share, siapa saja yang kamu ikuti, siapa saja yang kamu ikuti, maka kamu akan dapat hidayah. Siapa saja yang kamu ikuti, maka kamu akan dapat hidayah. Ini perintah Allah. Ini perintah Rasulullah. Bi ayyihim iktadaitum ihtadaitum. Siapa saja yang kamu ikuti, kamu akan dapat petunjuk. In tuti'uhu tahtadu. Kalau kamu mentaati, kamu akan dapat hidayah. Masya Allah. Standar iman yang dikehendaki adalah imannya sahabat. Kuncai. Ini prestasi. Yang bin di mana ini Pak? Abbas. Tidak, ini saya depan. Iya, bin namanya itu. Bin merah nggak bin. Merah. Terus sampai potongan. Suasana dan hadirin yang mulia, iman seperti apa? Imannya sahabat. Maka ketika ditawarkan iman seperti sahabat, iman seperti sahabat, orang-orang Quraisy amanna kama amanan nas. Maksudnya itu aminu kama amanan nas. Berimanlah kamu seperti imannya para sahabat. Imannya seperti sahabat. Kenapa kita diperintah beriman seperti sahabat?
Hadirin yang mulia, Nabi telah mendidik sahabat begitu hebat, begitu dahsyat, siang dan malam, pagi dan petang, dalam keadaan aman maupun perang, dalam keadaan lapang maupun sempit, dalam keadaan kaya maupun miskin. Nabi telah memberikan pelatihan iman kepada mereka, sehingga dikatakan iman mereka asyaddu minal jibal, lebih strong daripada gunung, a'la minas sama, lebih tinggi daripada langit, ausa minal ufuk, lebih luas daripada cakrawala. Iman sahabat a'mat minal bahar, lebih dalam daripada samudra. Iman sahabat akbar minal kaum, lebih besar daripada semesta. Iman sahabat ini lebih terang daripada matahari. Masya Allah, isyraq minas syams. Iman sahabat isyraq minas syams, lebih terang daripada matahari. Iman sahabat abyad minas salj, lebih putih daripada salju. Masya Allah. Dan iman sahabat ahla minal asal, lebih manis daripada manis. Kenapa kita ikut iman sahabat? Karena iman sahabat mempesona. Kemana dia pergi, maka orang-orang menjadi Islam. Orang-orang masuk Islam, terpesona dengan iman sahabat. Kecantikan budi pekertinya, keindahan akhlaknya, halusnya tutur katanya, Masya Allah. Kepandaiannya dalam menerima tamu apabila tamu datang. Sahabat nih kalau tamu datang bukan main gembiranya. Ketika Nabi datang dari Madinah, ketika Nabi datang dari Mekah ke Madinah, Masya Allah, mereka ini naik ke atas pohon-pohon kurma, mereka naik ke atas bukit-bukit, mereka menyanyikan Tola al-Badru alaina, Masya Allah, telah datang bulan purnama ke atas kami. Ini iman sahabat. Kenapa iman mereka begitu dahsyat? Karena yang pertama, mereka punya keyakinan yang sempurna akan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat mereka khusyuk dan khudu. Yang ketiga, ilmu mereka disertai dengan zikir. Yang keempat, mereka memiliki sifat ikramul muslimin. Yang kelima, mereka ikhlas dalam setiap amal. Dan yang keenam, mereka senantiasa berdakwah dan bertabligh, menyampaikan agama dan khuruj fi sabilillah. Terutama para sahabat ini orang-orang salafi semuanya. Masya Allah. Orang salafi itu yang mengislamkan seluruh dunia ini. Yang pergi ke timur, ke Eropa, ke Amerika, ke Australia, Masya Allah. Pada waktu itu walaupun belum sampai ke Amerika, tetapi jejak-jejak mereka telah membuat orang-orang telah menginjakkan kaki ke Amerika, ke Australia. Orang-orang salafi dahulu itu khuruj. Mereka keluar. Mereka menyebarkan agama dengan akhlak yang mulia, dengan senyum yang manis. Orang-orang salafi itu wajahnya seperti wajah malaikat Ridwan. Bukan wajahnya seperti malaikat Malik, penjaga neraka. Hadirin yang mulia, saya ini baru-baru bersama jemaah dari Mekah. Saya katakan banyak orang salafi di sini. Kami ini salafi asli, kata dia. Orang salafi inilah yang menyebarkan agama ke seluruh dunia. Orang salafi itu khuruj. Tapi kami ini karena lemah, kami nggak sanggup khuruj seperti kakek moyang kami dulu. Pergi tidak pulang lagi. Maka kami ikut ini orang-orang tabligh, karena sederhana, dia cuma 40 hari, cuma 4 bulan pulang lagi. Kami ikut itulah. Itulah orang-orang salafi asli. Khuruj mereka, wajahnya tersenyum. Mereka senantiasa membagi-bagikan kurma, bagikan air zam-zam. Setiap masjid dia datang, dia beli belanja macam-macam makanan, dia bagi. Orang salafi ini pemurah, enggak pelit, enggak medit, enggak kikir, enggak bakhil. Mereka senyum di mana-mana. Kenapa hadirin mulia? Karena iman mereka mantap. Mereka yakin Allah Razik hai, Allah Malik hai,
Allah yuhyi wa yumit wa huwa hayyul la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini keyakinan mereka. Yakin mereka bahwa Allah se hota hai, Allah ke घर से कुछ नहीं होता है. Allah kuasa, selain Allah tidak kuasa. Keyakinan mereka. Begitulah keyakinan para sahabat yang harus kita contoh. Ketika orang datang kepada Sayyidina Abu Bakar, kamu percaya enggak ada orang bisa naik ke langit? Ada orang bisa naik ke langit. Nah, siapa dulu yang mengatakan itu? Itu teman Muhammad. Kalau dia yang mengatakan begitu, jangankan ke langit, lebih tinggi dari itu aku percaya. Nah, itu imannya sahabat. Seperti itulah iman yang harus kita usahakan. Iman yang tidak terkesan oleh suasana dan keadaan, tidak terkesan oleh siang dan malam, tidak terkesan oleh gelap dan terang, tidak kesan oleh istri satu, istri dua, tidak kesan oleh apapun. Inilah iman yang ada pada diri sahabat. Kalau dituang ke depan mereka ini emas dengan kerikil, bagi mereka sama saja. Emas tidak bisa memberi manfaat dan madarat tanpa izin Allah. Begitu juga kerikil tidak bisa memberi manfaat dan madarat tanpa izin Allah. Iman seperti ini yang harus kita usahakan. Dan mengusahakan iman seperti yang hadir dan mulia perlu waktu yang lama. Makin tinggi derajat iman yang dikehendaki, makin lama waktu yang diperlukan untuk mengusahakannya. Di Jakarta ada bangunan tingginya 132 meter. Itu membangun pondasinya itu memerlukan waktu 4 tahun untuk membangun gedung yang tingginya 132 meter. Di Emirat ada bangunan tingginya 865 meter, Burj Khalifa. Itu membangun pondasinya. Pondasinya tidak kelihatan. Itu memerlukan waktu lebih dari 5 tahun. Padahal ini tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan, tapi ini menentukan berapa tinggi bangunan itu bisa dibawa, bisa dibuat. Begitulah iman sahabat radhiyallahu anhu. Mereka bukan membangun 1 tahun, 2 tahun, 13 tahun mereka membangun pondasi iman. Dan bersama Rasulullah SAW. Jadi pantas iman mereka itu menembus langit, lebih tinggi lagi daripada langit. Iman sahabat. Mereka bersama Rasulullah. Nah, iman seperti ini yang kita kehendaki hadir mulia. Iman yang tidak ada cacat sedikit pun. Hari ini setan ingin iman kita ini cacat. Setan tidak iri kita punya pangkat tinggi. Setan tidak iri kita punya gedung besar. Tidak iri kalau kita punya istri banyak. Setan tidak iri. Tapi setan iri kalau kita punya iman yang sempurna walaupun sebesar biji sawi. Setan berusaha ingin membuat iman kita ini cacat. Memang Allah yang memberi rezeki, tapi adanya tapi itulah yang membuat iman kita cacat. Tidak boleh ada tapi dalam iman hadirnya mulia. Tidak boleh ada kintu kata orang Bangla. Tidak boleh ada lakin kata orang Arab. Kita tidak boleh ada but kata orang Inggris. Tidak boleh. Iman is 100%, 100% harus murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa hanya Allah yang bisa, selain Allah tidak bisa. Makanan tidak bisa mengenyangkan, Allah bisa mengenyangkan. Minuman tidak bisa menghilangkan dahaga, Allah bisa menghilangkan dahaga. Obat tidak bisa menyembuhkan, Allah bisa menyembuhkan. Nah, kalau begitu nggak usah berobat. Nanti kalau Allah kehendaki sembuh, sembuh sendiri. Tidak hadirnya mulia, kita berobat bukan karena sakit. Kalau kita berobat karena sakit, apa bedanya dengan orang-orang yang tidak beriman? Orang tidak beriman berobat juga karena sakit. Kita berobat karena apabila Rasulullah SAW sakit, beliau berobat. Kita ittiba kepada Rasulullah. Kalau kita berobat karena ikut kepada Rasulullah, maka berobat kita bernilai ibadah, dapat pahala.
Kalau kita berobat karena sakit, tidak bernilai ibadah, tidak dapat pahala. Ini harus dibetulkan dari dalam hati kita, bahwa saya ini berobat bukan karena sakit. Saya berobat karena apabila Rasulullah sakit, maka beliau berobat. Kita ikut kepada Rasulullah. Inilah maksud Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah artinya Muhammad SAW utusan Allah. Maksud itu meyakini bahwa seluruh cara hidup manusia ini salah, kecuali cara hidup Rasulullah SAW. Cara makan seluruh manusia ini salah, kecuali cara makan Rasulullah SAW. Cara minum seluruh manusia ini salah, kecuali cara minum Rasulullah SAW. Cara berobat manusia seluruhnya salah, kecuali cara berobatnya Rasulullah SAW. Cara berjalan, cara berbicara, cara melihat, cara mendengar, cara bertemu dengan penjual, cara bertemu dengan pembeli, cara bertemu dengan istri, cara bertemu dengan anak, cara bertemu dengan mantu, cara bertemu dengan mertua, cara menjadi imam, cara menjadi makmum, cara menjadi panglima, cara menjadi prajurit. Yang benar itu hanya cara Rasulullah SAW. Cara timur salah, cara barat itu salah, cara utara salah, cara selatan salah. Benar cara Rasulullah SAW. Hadirnya mulai cara Eropa salah, cara Amerika salah, cara Arab juga salah. Yang benar cara Rasulullah SAW. Dalam perkara cara hidup hanya satu cara yang benar, cara Rasulullah SAW. Itu sebabnya Nabi SAW sangat marah ketika melihat Sayyidina Umar membaca kitab. Yang dibaca Umar ini bukan SMS, bukan WhatsApp, bukan Twitter. Yang dibaca oleh Sayyidina Umar adalah kitab suci juga. Kitab suci dari langit juga. Kitab Taurat hadirnya mulia. Ketika Nabi lewat, Sayyidina Umar lagi membaca kitab Taurat, langsung memerah wajah Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar yang ada di samping Umar ngikut Sayyidina Umar. Nabi marah. Langsung Sayyidina Umar menutup itu kitab. Melihat Nabi berjalan dengan muka merah. Orang-orang Ansor melihat ada peristiwa penting yang terjadi nih. Pasti beliau akan perintahkan kami untuk mengangkat pedang, mengangkat senjata. Maka segera mereka berlari ke rumahnya. Siapkan panah, tombak, dan senjata. Mereka langsung ngumpul di masjid. Nabi berjalan ke atas mimbar. Kemudian dari atas mimbar Nabi SAW bersabda, "Laukana Musa hayyan ma wasi'hu. Laukana Musa hayyan ma wasi'hu illa ayattabi'ani." Seandainya Musa alaihissalam hidup, maka tidak ada jalan keselamatan baginya kecuali dia ikut aku. Nabi Musa yang sekali nonjok orang mati, tapi tidak selamat kalau tidak ikut Rasulullah SAW. Nabi Musa yang tongkatnya bisa membelah lautan, itu tidak selamat kalau tidak ikut kepada Rasulullah SAW. Nabi Musa yang tongkatnya bisa jadi ular, itu tidak selamat kalau tidak ikut Rasulullah SAW. Dalam hadis lain dikatakan Nabi SAW bersabda, "Laukana Musa wa Isa hayyan ma wasi'huma illa tibai." Seandainya Musa dan Isa hidup, tidak ada jalan keselamatan bagi dia kecuali ikut aku. Begitu hadirnya mulia. Pentingnya kita ikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala perintahkan, "Ma'atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang datang dari Nabi maka kamu ikut. Apa saja yang dilarang maka tinggalkan. Apakah beduk itu datang dari Nabi? Kalau beduk itu datang dari Nabi, kita ikut. Kita pukul juga. Kalau perlu kita tonjok, kita tendang. Tapi kalau itu bukan dari Nabi hadirnya mulia, maka cobalah cari jalan lain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang mengganggu kaum muslimin. Nabi melarang untuk merusak ketentraman orang-orang Islam. Bukan hanya orang Islam, seluruh manusia, seluruh makhluk. Kita dilarang untuk mengganggunya. Hadirnya mulia, Nabi ini dikirim Allah sebagai suri teladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh teladan yang baik. Kalau mau menjadi manusia terbaik, ikut kepada Rasulullah SAW. Ikut surohnya seperti apa, penampilannya seperti apa. Ikut siroh, itu perjalanan hidupnya seperti apa. Dan ikut sariro, ikut fikirnya, risaunya, kerinduannya, keinginannya, cita-citanya, impiannya. Kita ikut. Inilah jalan keselamatan.
Hadir yang mulia, nabi-nabi terdahulu diambil sumpahnya untuk ikut nabi. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabi wa hikmah. Tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum la tu'minunna bih wa la tansurunna. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum misri. Qalu akrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Nabi-nabi terdahulu disuruh berdiri semuanya. Berdiri kalian. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pengumuman, nanti aku akan kirim nabi yang akan membenarkan kitab yang kamu bawa. Nanti kalau kamu hidup sampai ke zamannya dia, kamu harus ikut dia, bantu dia, beriman kepada dia. Aqrartum wa ahadtum ala dzalikum misri. Kamu berikrar, kamu berjanji atas perkara ini. Para nabi itu angkat tangan semua, akrarna. Kami berjanji. Allah Ta'ala berfirman, fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Bersaksilah, saya dan kalian menjadi saksi. Hadir yang mulia, nabi-nabi terdahulu disuruh ikut Rasulullah SAW. Kenapa kita tidak mau ikut Rasulullah SAW? Nabi yang begitu hebat, yang bisa bikin perahu begitu besar. Perahunya Nabi Nuh itu menampung bukan hanya manusia, tapi seluruh binatang-binatang yang ada di permukaan bumi itu ditampung oleh kapalnya Nabi Nuh alaihissalam. Bukan sehari 2 hari naik kapal, masya Allah. Saya naik kapal dari Medan sampai Jakarta itu 3 hari 3 malam. Itu berapa beras harus dihabiskan itu di kapal, berapa banyak air yang diperlukan, berapa banyak listrik, bensin, solar untuk minyaknya. Itu kapal Nabi Nuh SAW bukan 3 hari, bukan 3 bulan, 6 bulan hadirnya mulia. Berjalan, berlayar di atas air, di atas lautan. Itu bagaimana persediaan dapurnya, bagaimana persediaan kompornya. Ada 40 pasang manusia di sana, ditambah seluruh pasangan-pasangan binatang, masturo-masturo binatang di situ juga ada. Hebat sekali. Tapi Nabi Nuh disuruh ikut kepada Rasulullah SAW. Nabi Daud alaihissalam yang ahli metalurgi, tangannya ini, di tangannya itu besi jadi seperti onde-onde, bisa dipenyak-penyok. Hebatnya ilmu Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud yang hebat disuruh ikut kepada Rasulullah SAW. Nabi Sulaiman alaihissalam, istrinya 1000 orang, 700 dari kalangan merdeka, 300 dari hamba saya. Nabi Sulaiman disuruh ikut kepada Rasulullah SAW. Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ayub, Nabi Zakaria, Nabi Yusuf, semuanya disuruh ikut kepada Rasulullah. Apa yang membuat kita tidak mau ikut kepada Rasulullah? Hadir yang mulia, Nabi perintahkan yang paling penting setelah iman itu adalah perkara sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan agar sholat kita benar, kita harus taklim di masjid, taklim di rumah, taklim fadail, taklim masail. Bagaimana caranya agar sholat kita benar? Tanya pada ulama. Dan agar ada semangat untuk melaksanakan perintah, ini buat taklim fadail. Dan kita harus perbaiki akhlak kita, hadirnya mulia. Terutama kalau ada tamu, kita diuji. Ujian iman itu ketika datang tamu. Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman kamu sampai kamu cinta saudaramu seperti kamu cinta pada diri sendiri. Itu ujian orang beriman itu kalau datang tamu. Apa yang kita suka, itu yang kita suka untuk saudara kita. Kalau kita tidak suka juga untuk saudara kita. Ujian datangnya tamu. Begitu juga setiap amal harus dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk latihan atas perkara ini kita harus keluarnya Allah Ta'ala. Tak bisa belajar di kampung sendiri.
Bukan begitu contohnya. Nabi yang lahir di Mekah itu wafatnya di luar negeri, di Madinah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Sayyidina Ali, semuanya wafat di luar negeri. Maka bagus kita punya cita-cita wafat di luar negeri. Itu dicontohkan oleh sahabat Ridwan. Semua bersedia insyaallah. Insyaallah. Masya Allah. Minimal 4 bulan setiap tahun, dan tambah lagi 2 bulan untuk khidmat yang dimusyaratkan di markas. Dan di hadapan kita ini ada istimewa tanggal 28, 29, 30 November. Hadraji akan datang. Bahkan ada istimewa yang lebih besar lagi, dan ini tazkir langsung oleh Hadraji untuk istimewa di Amerika tanggal 28, 29, 30 Jun. Bagaimana kita niat berangkat? Dikendaki 50 jamaah dari Indonesia berangkat ke Amerika. Ada 50 negara bagian di Amerika. Minimal 1 negara bagian 1 jamaah dari Indonesia. Dari Tangsel misalnya ke Washington, dari Jatinegara ke Los Angeles, dari Citera ke Connecticut, dari mana, dari Bekasi ke mana lagi? New York. Ke New York, Masya Allah. Jadi 50 negara bagian ini diserahkan kepada Indonesia, Masya Allah. Saya niat bagaimana tuan-tuan? Insya Allah. Semoga Allah terima. Amin. Subhanallah. Yo, insyaallah dekat.